Kisah kali ini tentang darah di seragam putih abu-abu SMA Garuda Bakti. Sekolah negeri ternama di pinggiran kota, tampak seperti sekolah biasa pada umumnya. Di pagi hari, deru motor pelajar berpadu dengan teriakan pedagang di depan gerbang. Dari luar, sekolah itu tampak hidup. Namun, di dalamnya, tersembunyi luka yang tak semua orang tahu. Raihan, siswa kelas 11 IPA 2, adalah anak yang pendiam. Nilainya baik, wajahnya tak pernah menampakkan masalah. Tapi setiap hari, saat dia masuk kelas, tubuhnya menegang. Pandangannya tak berani menatap langsung pada Randy dan gengnya, para siswa kuat yang menguasai sebagian besar sudut sekolah. Mereka bukan hanya bandel. Mereka membentuk jaringan kekuasaan kecil di antara siswa. Siapa yang bisa berbicara, siapa yang bisa duduk di kantin, bahkan siapa yang bisa keluar tanpa izin. Suatu hari, Raihan kedapatan tidak membayar iuran wajib untuk keamanan kelas. Padahal, uang itu tidak ada kaitannya dengan sekolah. Itu murni pungutan liar dari geng Randy. Ketika Raihan menolak, dia dikunci di gudang olahraga setelah jam pelajaran selesai. Di sana, tanpa CCTV, tanpa saksi, kekerasan terjadi. Pukulan demi pukulan menghujani tubuhnya. Seragam putih abu-abunya bernoda merah. Namun, bukan darah yang terlihat di luar, melainkan luka yang ditanam dalam-dalam, rasa takut. Saat pulang, Raihan menutupi bekas luka dengan jaket. Ia tak bicara pada siapapun. Bahkan pada ibunya, yang menyambut dengan senyum dan sepiring nasi goreng hangat. Sekolahnya lancar, nak? Tanya sang ibu. Raihan hanya mengangguk, menahan tangis. Di sekolah, kabar tentang Raihan yang sakit karena jatuh tersebar begitu saja. Guru-guru tidak curiga. Mereka terlalu terbiasa dengan dalih-dalih serupa. Apalagi Randy adalah anak dari donatur terbesar sekolah, pemilik perusahaan kontraktor yang sering membantu pembangunan fasilitas sekolah. Namun, perubahan perlahan terjadi. Dinda, teman sekelas Raihan yang duduk di bangku sebelah, mulai merasa curiga. Ia sering melihat Raihan gemetar saat Randy lewat. Suatu kali, ia menangkap tatapan ketakutan Raihan saat buku catatannya direbut oleh salah satu anak geng. Dinda diam-diam mulai mencatat. Dari hari ke hari, Dinda mulai mengumpulkan rekaman percakapan, foto-foto kejadian, hingga tangkapan layar pesan ancaman dari Randy yang sempat ia lihat di HP Raihan ketika tak sengaja terbuka. Ia tak ingin beraksi sendirian. Bersama 4 temannya, ia menyusun rencana. Melapor ke konselor sekolah dan, jika perlu, ke media sosial. Namun tak semudah itu. Saat laporan diberikan ke konselor, alih-alih ditanggapi serius, mereka malah disuruh menyelesaikan secara kekeluargaan. Kepala sekolah takut nama baik institusi tercoreng. Kalau sampai viral, siapa yang rugi? Ujar kepala sekolah. Dinda hanya menggertakkan gigi. Yang rugi adalah Raihan, Pak. Narasi pertama ini menjadi titik awal kisah gelap kekerasan di sekolah yang disembunyikan dengan senyum palsu dan pencitraan. Di balik seragam putih abu-abu, darah telah jatuh. Tapi perjuangan baru saja dimulai. Semenjak peristiwa di gudang olahraga, Raihan tak pernah lagi sama. Ia datang ke sekolah dengan langkah ragu, lebih sering memandangi lantai daripada menatap wajah siapapun. Saat upacara bendera, ia berdiri paling pinggir, jauh dari Randy dan gengnya. Tapi yang paling menyakitkan, bukan pukulan, melainkan tatapan teman-teman yang tahu, namun memilih diam. Dinda, satu dari sedikit yang peduli, mulai merasakan tekanan. Sejak dia berani menghadap konselor dan menyebut nama Randy, ia pun mulai diincar. Bukunya pernah disobek diam-diam. Seorang kakak kelas tiba-tiba mengingatkan, gak usah ikut campur urusan orang, Din. Sekolah ini kecil, lidah bisa bikin masalah besar. Tapi Dinda tidak mundur. Ia dan 4 temannya Raffi, Zahra, Angga, dan Lina membentuk grup kecil bernama Bersih Seragam. Mereka bukan LSM atau organisasi resmi. Hanya 5 anak SMA yang merasa muak melihat kekerasan jadi kebiasaan. Raffi, yang jago teknologi, berhasil mengunduh video dari kamera pengawas lama di lorong belakang sekolah tempat di mana Raihan pernah dicegat. Video itu tak memperlihatkan kekerasan langsung, tapi cukup jelas menunjukkan bagaimana Randy dan 2 temannya menyeret Raihan. Dinda menyimpan video itu baik-baik. Tapi mereka tahu,
Tanpa dukungan, bukti hanyalah setitik suara di tengah gemuruh ketakutan. Dinda mencoba bicara ke wali kelas, Bu Nisa. Guru muda itu terkenal dekat dengan murid. Tapi jawaban Bu Nisa menggambarkan betapa dalamnya rasa takut di antara para pendidik. Saya percaya kalian. Tapi saya juga tidak bisa kehilangan pekerjaan karena satu laporan. Kalau kalian mau melapor, jangan sebut nama saya. Di kelas, suasana makin dingin. Tak ada yang berani menyapa Raihan. Bahkan teman sebangkunya dulu, Bagas, kini pindah duduk ke belakang. Saat Randy datang, semua tertawa, seolah-olah dia idola. Ia pintar menyembunyikan sisi gelapnya di balik pesona. Ketua ekskul futsal, anak orang kaya, murah senyum pada guru. Suatu hari, Raihan pingsan di depan kelas. Luka lama di rusuknya kambuh. Dinda panik, tapi yang lain hanya berdiri mematung. Udah biasa, kok, gumam seseorang. Guru yang datang pun hanya berkata, panggil UKS. Sorenya, Dinda tak tahan. Ia memposting potongan video CCTV di akun Instagram pribadi, dengan caption, "Kalau sekolah tidak bisa lindungi kami, setidaknya biarkan kami bicara." Ini bukan drama. Ini luka yang nyata. Postingan itu hanya bertahan 2 jam sebelum dihapus paksa oleh pihak sekolah yang berhasil mendapatkan akses melalui laporan dari orang tua murid. Namun, dalam 2 jam itu, video sudah diunduh dan disebar oleh puluhan akun lain. Esoknya, suasana SMA Garuda Bakti berubah. Wartawan mulai berdatangan. Dinas Pendidikan mengirim tim. Kepala sekolah panik. Para guru sibuk mengatur cerita, mencoba menyatukan versi agar tidak kontradiktif. Randy? Ia masih tertawa-tawa di parkiran. Biasa ajalah, cuma drama anak cupu. Tapi saat ia dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama orang tuanya, wajahnya mulai berubah. Di balik semua kegaduhan itu, Raihan hanya duduk diam di sudut kelas. Tapi untuk pertama kalinya, ada siswa lain yang datang menyapanya. Namanya Niko, anak IPS yang terkenal pendiam. Ia hanya berkata, "Gue juga pernah ngerasain, Han. Tapi waktu itu gue diam." "Lo berani, bro?" Kata-kata itu kecil. Tapi bagi Raihan, itu seperti pintu kecil yang membuka arah keluar dari terowongan gelap. Di akhir narasi ini, kita belum tahu apakah kebenaran akan benar-benar menang. Tapi satu hal pasti, diam bukan lagi pilihan. Karena jika satu suara cukup membuat takut mereka yang berkuasa, maka 5 suara bisa mengguncang sekolah. Hari Senin itu, SMA Garuda Bakti tidak seperti biasanya. Sejak pagi, mobil dinas pendidikan sudah terparkir di halaman. Beberapa pria berseragam dinas turun dengan wajah serius, membawa map dan clipboard. Di gerbang sekolah, beberapa wartawan lokal mulai berdatangan. Kamera diarahkan ke papan nama sekolah, lalu ke para siswa yang datang dengan wajah cemas. Postingan Dinda yang sempat viral itu sudah tak bisa dikendalikan. Walau sudah dihapus, salinannya menyebar luas di grup-grup WhatsApp wali murid, Facebook komunitas kota, dan akun gosip lokal. Dalam satu malam, wajah Raihan dan siluet para pelaku tersebar di mana-mana. Dan kini, semua orang mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding SMA ini? Kepala sekolah, Pak Rashid, terlihat gugup saat menyambut tim dari dinas. Ia mencoba bersikap tenang, tapi suaranya bergetar saat menjelaskan bahwa pihak sekolah belum menerima laporan resmi dari korban. Namun, tim dari dinas tidak mudah diyakinkan. Mereka meminta daftar kejadian pelanggaran selama setahun terakhir, rekaman CCTV lengkap, serta nama siswa yang terlibat dalam konflik. Di dalam kelas, Randy tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi kali ini, sorot mata teman-temannya mulai berubah. Beberapa anak mulai menjauh, takut terlibat. Bahkan guru olahraga, Pak Anton yang dulu selalu membela Randy mulai menjaga jarak. "Kalau betul ada bukti, saya tidak bisa bantu," katanya pelan di ruang guru. Sementara itu, Raihan masih belum masuk sekolah. Ia mengalami trauma berat, menurut hasil pemeriksaan psikolog dari rumah sakit. Tapi yang mengejutkan adalah orang tuanya akhirnya turun tangan. Sang ibu, Bu Mirna, mendatangi sekolah dengan membawa surat dari pengacara. "Anak saya bukan anak pengecut," ucapnya di depan para guru. "Kalau sekolah tidak bisa memberikan perlindungan, kami akan cari keadilan di luar." Di sisi lain, Dinda dan teman-temannya mulai mengalami tekanan. Lina sempat ditegur wali kelas karena dianggap membuat keributan.
Zahra mendadak dipanggil orang tuanya yang khawatir anaknya jadi sasaran balas dendam. Tapi bagi Dinda, ini bukan waktunya mundur. Ia bahkan bersiap untuk bicara langsung dengan pihak dinas. Di ruang perpustakaan yang disulap jadi ruang investigasi, Dinda memberikan kesaksian. Tangannya gemetar, tapi suaranya jelas. Ia menceritakan semua, pemukulan di lorong, intimidasi, bahkan komentar para guru yang enggan turun tangan. Saat dia menyebut nama Randy, suasana ruang langsung tegang. Pihak dinas tidak hanya mencatat, mereka merekam. Karena kasus ini sudah masuk pengawasan ombudsman daerah, dan bisa berujung ke ranah hukum jika terbukti ada pembiaran oleh pihak sekolah. Sore itu, Randy dipanggil resmi ke ruang kepala sekolah. Kali ini bersama ayahnya, seorang pengusaha berpengaruh di kota. Ayah Randy tampak tidak senang. Ia sempat membentak guru BK, menyebut tuduhan ini fitnah dan hanya ulah anak-anak cemburu. Anak saya itu pemimpin. Kalau dihukum, siapa yang tanggung jawab? Katanya lantang. Namun, tim dinas tetap tegas. Kami tidak menghukum. Kami mencari kebenaran. Dan semua anak, termasuk Raihan, berhak atas rasa aman. Di halaman sekolah, beberapa siswa mulai berdiskusi secara terbuka. Grup WhatsApp alumni bahkan mulai menggalang dukungan moral. Ada yang membuat petisi daring, bebaskan sekolah dari kekerasan, yang ditandatangani ratusan orang hanya dalam waktu 2 hari. Malamnya, berita tentang SMA Garuda Bakti masuk televisi lokal. Di layar, wajah-wajah siswa disamarkan, tapi narasinya jelas. Kasus dugaan perundungan dan kekerasan siswa kembali mencuat. Kali ini melibatkan sekolah favorit yang dikenal berprestasi, namun menyimpan sisi gelap di balik temboknya. Untuk pertama kalinya, topeng Randy mulai retak. Saat keesokan harinya ia masuk sekolah, tak ada lagi senyum kemenangan. Hanya wajah bingung yang mulai menyadari, kekuasaan yang dibangun atas ketakutan, akan runtuh oleh kebenaran yang bersuara. Dan bagi Dinda, Raihan, dan kawan-kawan lainnya, perjuangan ini belum selesai. Tapi mereka tahu satu hal, tak ada lagi yang akan diam. 3 hari setelah berita SMA Garuda Bakti meledak di televisi lokal, keadaan sekolah berubah drastis. Sekolah yang dulunya penuh dengan gelak tawa dan kebanggaan akademik kini sunyi, seperti dihantui aib yang lama ditutupi. Spanduk besar bertuliskan, "Stop kekerasan di sekolah," terbentang di pagar luar, dipasang oleh gabungan orang tua dan aktivis perlindungan anak. Wartawan masih berdatangan, dan tiap siswa yang masuk ini diperiksa oleh guru piket yang tegang. Di ruang guru, suasana tak kalah mencekam. Beberapa guru mulai merasa tersudut, takut dianggap lalai. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan mengumumkan bahwa investigasi resmi akan berlangsung selama 2 minggu, dengan kemungkinan pemberhentian kepala sekolah dan sanksi administratif untuk guru-guru yang terlibat pembiaran. Sebuah komite khusus dibentuk untuk mengawal kasus ini, berisi perwakilan dari dinas, LSM Perlindungan Anak, dan psikolog pendidikan. Dinda dan teman-temannya mendapat panggilan lanjutan untuk menjadi saksi. Kali ini, mereka bukan hanya bicara untuk Raihan, tetapi juga untuk siswa-siswa lain yang pernah jadi korban Randy dan gengnya. Lina mengungkap bahwa adiknya di kelas 10 sempat mendapat ancaman hanya karena tidak mau membantu, bikin contekan massal. Zahra mengungkap bahwa dia pernah dipaksa menyerahkan uang jajan selama seminggu oleh anggota kelompok Randy. Perlahan, semua luka yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Di sisi lain, Randy mulai merasakan perubahan nyata. Dulu, semua guru tampak tunduk padanya. Sekarang, ia seperti hantu di sekolah sendiri. Tak ada lagi senyum sok akrab dari guru-guru, tak ada lagi sorakan dari teman-teman sekelas. Bahkan Arga, teman satu gengnya, menghilang dan memilih pindah sekolah karena tekanan orang tua. Randy mencoba membalik keadaan. Ia memposting video klarifikasi di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit itu, ia tampak duduk dengan seragam rapi, berusaha terdengar tenang. Saya tidak pernah memukul siapapun. Saya hanya tegas sebagai ketua OSIS. Kalau ada yang merasa terganggu, saya minta maaf. Namun komentar netizen tidak berpihak padanya. Tegas bukan berarti main tangan. Raihan gara-gara siapa? Baru minta maaf pas ketahuannya. Komentar itu ribuan. Akun Randy sempat dilaporkan, bahkan sempat dibekukan oleh pihak platform karena dugaan perundungan daring balik. Sementara itu, Raihan perlahan membaik secara fisik, tapi luka emosinya lebih dalam. Ia belum kembali ke sekolah, tapi sesekali menulis di blog pribadinya.
Dalam satu tulisan berjudul, Suara dari Lorong Sepi, ia menulis, "Aku tidak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin punya teman yang tidak takut padaku, atau pada siapapun di sekolah kami." Tulisan itu menyebar, dan dibaca ribuan orang. Banyak yang akhirnya berani mengirim pesan dukungan. Bahkan alumni SMA Garuda Bakti Angkatan Lama ikut berkomentar, mengaku bahwa budaya kekerasan ini sudah lama ada, tapi tak pernah tersentuh karena para pelaku biasanya anak-anak dari keluarga besar. Di tengah tekanan itu, satu momen penting terjadi. Bu Mirna, Ibu Raihan, mengajukan gugatan resmi ke Komisi Perlindungan Anak dan juga ke Polda. Laporan itu mencakup tindak kekerasan fisik, pembiaran institusi sekolah, dan kemungkinan ada tekanan psikologis dari pihak luar terhadap korban. Gugatan ini membuat kasus Raihan naik ke tingkat hukum, dan status Randy serta dua temannya kini menjadi terlapor resmi. Reaksi orang tua murid pun terbelah. Ada yang mendukung penuh upaya ini, tapi sebagian juga takut kasus ini akan merusak reputasi sekolah. "Anak saya mau ikut ujian akhir, jangan sampai sekolah ini dibekukan. Jangan semua disalahkan ke anak, ini juga salah didikan sekolah." Namun, opini publik tak bisa dibendung. Petisi, "Bebaskan sekolah dari kekerasan," sudah mencapai lebih dari 50.000 tanda tangan. Wartawan nasional mulai mengangkat isu ini sebagai potret kegagalan sistem pendidikan dalam menangani perundungan. Dan di tengah semua kekacauan itu, Dinda mulai merasa beban berat di pundaknya. Ia hanya seorang siswi biasa, yang dulu bahkan tak pernah berani bicara di depan kelas. Tapi sekarang, ia jadi simbol perlawanan terhadap kekerasan di sekolah. Apa aku sudah melakukan yang benar? Kenapa aku takut setiap kali masuk sekolah sekarang? Namun, dalam hati kecilnya, Dinda tahu, kalau dia diam, maka tidak akan ada yang berubah. Dan hari itu, ia berdiri sendiri di koridor sekolah, menatap papan nama sekolahnya yang mulai luntur. Garuda Bakti, tempat kita belajar, tapi juga tempat kita pernah terluka. 1 bulan setelah insiden yang mengguncang SMA Garuda Bakti, suasana sekolah tidak lagi sama. Walau gerbang tetap terbuka setiap pagi, dan lonceng masuk masih berbunyi pukul 7, namun aura yang dulu angkuh kini berubah menjadi hati-hati. Tidak ada lagi teriakan atau tepuk tangan saat Randy lewat. Bahkan, beberapa murid yang dulu mendewakan kekuasaan, kini lebih banyak menunduk saat berjalan di lorong. Hari itu, semua mata tertuju ke ruang serbaguna yang disulap menjadi tempat pertemuan publik. Dinas Pendidikan, LSM Perlindungan Anak, Kepolisian, perwakilan orang tua, dan media hadir dalam forum khusus bertajuk Restorasi Sekolah Aman. Di atas panggung, kepala sekolah yang lama telah resmi dicopot. Sebagai gantinya, seorang kepala sekolah baru diperkenalkan Bu Ratna Hapsari, yang dikenal tegas dan pernah mengubah reputasi SMA di kota lain yang juga dulu tercoreng kasus kekerasan. Bu Ratna membuka acara dengan suara lantang. Tidak ada prestasi yang lahir dari rasa takut. Tidak ada kehormatan yang didapat dengan kekerasan. Semua siswa diminta menandatangani deklarasi sekolah bebas kekerasan, yang kini terpajang besar di depan ruang BK. Sementara itu, proses hukum terhadap Randy dan dua rekannya mencapai puncaknya. Di sidang pengadilan anak, yang berlangsung tertutup, hakim menyatakan bahwa mereka terbukti melakukan kekerasan fisik berencana terhadap Raihan, serta intimidasi terhadap siswa lain. Karena status mereka masih di bawah umur, vonis yang dijatuhkan berupa rehabilitasi sosial di Balai Pemasyarakatan Anak selama 6 bulan. Larangan mengikuti kegiatan sekolah formal selama 1 tahun. Kewajiban mengikuti konseling psikologi dan program pemulihan karakter. Putusan itu disambut pro kontra, namun Bu Mirna, Ibu Raihan, menyatakan puas. "Kami tidak ingin balas dendam. Kami ingin perubahan. Kalau ini bisa mencegah satu anak saja dari luka seperti Raihan, maka kami bersyukur." Raihan sendiri akhirnya kembali ke sekolah. Hari pertama ia datang, seluruh kelas berdiri menyambutnya. Tidak ada sorakan, tidak ada sambutan dramatis. Hanya diam dan tepuk tangan perlahan, namun itu lebih bermakna daripada semua kata-kata. Ia mengenakan seragam putih abu-abunya lagi, dengan luka di pelipis yang sudah mengering, namun matanya masih menyimpan kehati-hatian. Dinda menghampirinya, tersenyum kecil, dan tanpa banyak kata, duduk di sebelahnya seperti dulu. Mereka tak perlu bicara. Duduk bersebelahan di tengah kelas sudah cukup menunjukkan bahwa semuanya belum selesai, tapi mereka tidak lagi sendiri. Di luar kelas, perubahan juga terlihat. SMA Garuda Bakti kini memiliki pos konseling tetap, dengan 2 psikolog profesional yang hadir tiap pekan. Guru-guru wajib ikut pelatihan anti-bullying.
Para siswa dilibatkan dalam program Student Peer Leader kelompok pelajar yang bertugas menjadi jembatan komunikasi antara siswa dan guru. Namun, tak semua bisa kembali normal dengan cepat. Beberapa siswa memilih pindah sekolah karena trauma. Beberapa guru lama mengundurkan diri, merasa tak sanggup menanggung tekanan. Dan masih ada yang bisik-bisik tentang ketakutan, tentang masa lalu, dan tentang bayangan kekerasan yang belum sepenuhnya sirna. Di blog pribadinya, Raihan menulis satu catatan terakhir sebelum menghapus akun. Aku bukan korban. Aku adalah saksi dari sistem yang rusak, dan dari keberanian teman-temanku yang memilih bicara. Aku ingin hidup seperti pelajar pada umumnya belajar, bercanda, berlari saat terlambat masuk kelas. Itu saja. Catatan itu dibagikan lebih dari 100.000 kali. Banyak sekolah lain mulai meninjau ulang sistem pelaporan kekerasan mereka. Nama SMA Garuda Bakti menjadi topik di berbagai seminar pendidikan nasional, bukan sebagai contoh buruk, tapi sebagai titik balik. Di ujung semester, Dinda menerima surat dari LSM yang dulu mendampinginya. Ia diundang untuk berbicara dalam seminar bertajuk Pelajar Melawan Kekerasan. Ia awalnya ragu ia hanya siswi biasa, bukan orator, bukan aktivis. Tapi Raihan, yang kini mulai tersenyum kembali, hanya bilang, "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Dan hari itu, Dinda naik ke atas panggung kecil, mengenakan seragam putih abu-abu yang kini bukan lagi simbol luka tapi simbol harapan. Di hadapannya, ratusan siswa dari berbagai sekolah duduk mendengarkan. Ia menarik napas dalam, lalu bicara. "Jangan takut kalau kamu benar. Diam tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Sekolah bukan tempat untuk takut, tapi tempat untuk tumbuh." Tepuk tangan bergemuruh. Mata-mata muda berbinar. Dan entah di mana, mungkin ada satu siswa yang mendengar kata-katanya, dan berani bicara untuk pertama kali. Darah sudah mengering. Luka masih ada. Tapi suara-suara mulai bangkit. Dan di SMA Garuda Bakti, sejarah baru pun mulai ditulis.